sunnatahu waqtada bihuda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas yaitu seputar macam-macam niat ada di dalam haji dan konsekuensi daripada niat-niat tersebut. Nah, ini yang dimaksud adalah Waalaikumsalam. Kan sebagaimana disebutkan dalam kitab Shofatu Zubat, al-hajju fardun wa kadzaka umrah lam yajiba fil umri ghaira marrah. Dalam kitab Zubat dikatakan haji itu fardu, begitu juga umrah, dan keduanya tidak wajib melainkan hanya kali pertama, yaitu yang pertama kali. Sehingga kalau saya punya guru itu Gus Muhib, beliau sampai menerangkan demikian bahwa ketika seorang sudah memiliki uang 30 juta, dalam artian uang dingin ini apa? Uang dingin ini uang yang tidak dipakai untuk kebutuhan pokok untuk kita atau orang-orang yang wajib kita nafkahi. Kita punya lebihan 30 juta yang itu bisa untuk dibuat daftar umroh, itu berarti sudah wajib umroh itu. Umrohnya hukumnya apa? Wajib. Gitu ya. Dan ini banyak orang yang tidak tahu. Jadi ketika orang sudah punya 30 juta, melebihi dari apa yang kita bahas waktu itu ya, yaitu makanan pokok, pakaian, tempat tinggal, apa yang dibutuhkan, sudah ada dan punya lebihan 30 juta. Ini orang wajib umroh sekarang. Karena sekarang 30 juta sudah bisa berangkat umroh. Kemudian beliau mengatakan, kalau orang sudah punya uang mencukupi misalnya kisaran 70 juta, cukup bagi dia untuk daftar haji, wajib daftar haji. Kalau seseorang belum pernah berangkat haji dan Masya Allah diberi rezeki melimpah oleh Allah secara cepat sampai dia bisa berangkat haji plus ya, langsung haji di tahun itu juga misalnya senilai ratusan juta itu, dan dia ada uang itu, dan itu uang dingin dalam artian melebihi daripada apa yang dibutuhkan, dia wajib berangkat pada tahun itu. Nah, itu keterangan daripada guru saya, Ki Haji Muhibul Aman Ali. Ya, beliau itu yang kemarin diantara yang paling bersuara soal son horek gitu. Nah, mungkin jenengan tahu di video-video itu guru saya waktu di Pasuruan. Sehingga keduanya ini hukumnya wajib ya, bukan hanya haji saja, tapi umroh juga wajib. Nah, kemudian tata cara dalam haji dan umroh ini ada bermacam-macam. Bermacam-macamnya kenapa? Karena sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa riwayat dan terdiri daripada 4 metode, ya 4 tata cara yang kemudian boleh bagi seorang untuk milih yang manapun di antara mereka tadi ini. Sehingga musonif di sini beliau pun menyatakan wa yu'addan nusukani ala aujuhin, dan pelaksanaan ibadah haji dan umroh ini keduanya bisa dilaksanakan ya, ala aujuhin dengan beberapa cara. Afdaluha, yang paling afdal, yaitu apa? Al-ifrad, yaitu haji yang dinamakan dengan niat hajinya itu dengan cara ifrad. Nah, kenapa niat haji ifrad ini paling afdal sebelumnya? Karena dikatakan li'anna ruwatuhu aksar, gitu ya. Karena paling banyak riwayat niat haji yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah haji ifrad ini. Ya, al ifrad in i'tamara fi sanatil hajj. Paling afdal itu ifrad, tapi dengan catatan, ya, kalau dia haji pada tahun tersebut dan di tahun yang sama. Dalam arti tahun yang sama niki berarti apa? Belum sampai bulan Dzulhijjah lagi dia berangkat umroh. Nah, ini namanya apa? Ifrad yang pertama. Yaitu ifrad itu artinya apa? Menyendirikan. Haji sendiri selesai wis kemudian umroh. Nah, itu namanya ifrad. Wa huwa, diperjelas oleh beliau, an yahujja, yaitu seorang melaksanakan haji sebagaimana ya semestinya ritual ibadah haji ya,
dia mikot di dalam tempatnya pada waktunya, kemudian sampai ritual haji sampai tahallul. Nah, kemudian di tahun yang sama, tidak harus di Asyuril Hajj, nah, di tahun yang sama dia umroh misalnya, yaitu dinamakan dengan ifrad. Dinamakan dengan ifrad. Nah, adapun niat ifrad, yaitu yang pertama ini ditutup beda rame ya, tolong. Ya, lah ifrad ini dia ketika dilaksanakan dengan macam yang ini, maka tidak ada kewajiban pembayaran denda. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang dilanggar daripada ritual haji atau umrohnya. Nah, adapun yang kedua, yaitu tadi ifrad itu yang paling afdal ya menurut mazhab Imam Syafi'i. Karena itu paling banyak riwayatnya. Kemudian karena di metode kedua dan ketiga nanti, yaitu tamattu dan qiran, itu diwajibkan untuk membayar denda. Adapun yang keempat, yaitu niatnya nanti itlaq. Dia pokoknya hajinya itu niatnya nggak dispesifik apakah ifrad atau tamattu atau qiran. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama tadi kan niat ifrad ya. Yang kedua nanti ada yang disebut dengan tamattu, akan kita bahas caranya dan konsekuensinya. Kemudian ada qiran, akan kita bahas cara dan konsekuensinya. Nah, tapi sebelumnya dikasih bocoran dulu bahwa niat haji di haji dan umroh, ya ritual haji dan umroh sepaket, kalau dilaksanakan dengan tata cara tamattu atau qiran, nanti diwajibkan membayar denda. Kenapa? Nanti akan kita bahas. Nah, adapun ifrad tidak dikenakan denda sedikit pun, sehingga di dalam mazhab Imam Syafi'i niat ifrad ini lebih afdal. Kenapa? Paling banyak riwayatnya. Kemudian yang kedua, tidak ada kewajiban pembayaran dam. Wadam dalilun ala naqsi, dan diwajibkannya membayarkan dam itu berarti dam ini kan denda karena ada yang perlu ditambal kan gitu. Ada yang perlu ditambal. Ini tambal berarti kan ada yang kurang ya. Ada yang kurang ditambal. Ifrad tidak ada yang perlu ditambal. Berbeda dengan tamattu atau qiran yang nanti ada sedikit kekurangan sehingga diwajibkan digantikan dengan apa? Dengan pembayaran denda, maka ifrad jauh lebih afdal. Ya, seperti itu. Tapi dengan catatan tadi, kapan ifrad paling afdal? Kalau di tahun yang sama dia juga umroh. Lah ini haji tok. Jadi dia haji tok tanpa umroh, ya nanti qiran malah lebih afdal. Ya, qiran lebih afdal. Nah, itu yang pertama gampang ya. Yaitu yang dinamakan dengan pelaksanaan haji, ritual haji, umroh dengan tata cara ifrad. Yang kedua, yaitu yang dinamakan dengan summa at-tamattu. Kemudian yang kedua, ritual pelaksanaan haji dan umroh namun dengan tata cara tamattu. Nah, bagaimana tata cara tamattu itu? Wa huwa an ya'tamira summa yahuj. Yaitu dia melaksanakan umroh dulu. Kalau ifrad tadi kan apa ya? Haji dulu baru umroh ya. Kalau tamattu ini enggak. Dia sudah masuk bulan haji seperti ya sekarang ini ya Dzulhijjah. Dia sudah niat umroh, dia sekarang umroh. Kemudian selesai daripada umroh, setelah dia tahallul daripada umrohnya, maka dia kan diperbolehkan apa? Hal-hal yang sebelumnya haram kan menjadi halal, asalkan sudah apa? Sudah tahallul. Dia selesai dari tahallul umrohnya, wis. Maka sekarang apa yang ditunggu? Yang ditunggu tinggal tanggal 8 Dzulhijjah. Ya kalau kita berarti hari Senin besok. Sekarang hari apa? Hari Rabu ya. Hari Senin besok tanggal 8, hari Selasanya besoknya lagi tanggal 9 hari Arafah, hari Rabunya hari Raya Idul Adha. Nah ini misalnya contoh, sekarang orang melaksanakan umroh, ya, orang dari Indonesia, kemudian ihramnya umrohnya dari mana? Dari mikotnya, ya. Ya kalau dia secara langsung ya berarti dari Yalamlam. Ya, tapi kalau dari Madinah ya dari mana? Dzulhulaifah, dari mikotnya yang melalui Madinah tadi itu. Jadi umrohnya dia ihramnya dari tempatnya, tapi karena setelah itu dia
melaksanakan umroh kan, selesai ibadah umroh, menanti ihram untuk pelaksanaan haji, maka niat nanti dia apa? Ihram hajinya itu dari tempat tinggalnya dia di Mekah itu aja. Dia tidak lagi kembali kemana? Ke mikot. Bahkan dia misalnya niat hajinya dari hotel tempat dia nginep, ya dari situ. Nah, sehingga dari situlah dia diwajibkan nanti membayar apa? Membayar dam. Nah, dikatakan tamattu. Tamattu ini apa hadirin? Tamattu itu sebetulnya secara bahasa tamatta'a itu artinya bersenang-senang. Atau kok bahasa kita ngambil yang enak gitu, ngambil yang enak. Jadi umrohnya apa? Ihramnya umrohnya di mikot, di tempatnya ya, mikot makani ya kemarin kita bahas. Kemudian masuk dia lah ke Makkah. Selesai ritual umroh tahallul, wis. Pendapat pertama, ya ada yang menyatakan dinamakan tamattu itu kenapa? Karena dia di bulan musim haji, selesai umroh tadi itu, dia kembali diperbolehkan melaksanakan apa yang sebelumnya jadi haram. Sebelum dia melaksanakan ibadah haji, sebelum dia ihram untuk haji. Tapi ada yang mengatakan apa? Karena dia ihramnya tadi itu daripada tempat tinggalnya dia di Makkah, entah itu di hotel, entah itu di apartemen dan lain sebagainya. Ya sehingga nanti orang yang tamattu dia bisa nggak kena dam. Kapan? Kalau diantaranya ada 4 konsekuensi, ada 4 catatan ya, sehingga dia nggak wajib kena dam. Salah satunya apa? Ketika dia mau ihram haji, dia ke mikot terlebih dahulu. Maka dia lolos daripada apa? Daripada dam. Kenapa? Karena ihram hajinya pun dia tidak dari kota Mekah, melainkan apa? Daripada tempat mikotnya itu. Insya Allah jelas ini ya. Nah, sepertinya lebih baik saya bahas satu persatu dulu ya, sebelum membahas apa itu qiron. Diloncati sedikit bahwa membahas tentang, makanya judul taklim ini apa? Yaitu niat haji dan konsekuensinya gitu ya. Ini tamattu niatnya tadi seperti itu, ada konsekuensinya apa itu? Bisa kena wajib bayar dam, bayar denda. Nah, tapi apakah mutlak demikian? Jawabannya tidak. Sehingga disebutkan oleh musannif wa yajibu alal mutamatti, ya pembahasan qiron kita loncati dulu biar runut apa pembahasannya. Wa yajibu alal mutamatti damun, dan diwajibkan bagi orang yang melaksanakan ibadah umroh dan haji sepaket ini dengan tata cara umroh dulu baru haji di bulan haji, itu wajib kena dam. Namun biar ba'ati syurut, dengan 4 catatan. Ya, kalau 4 catatan ini ya terpenuhi, maka dia resmi dinyatakan wajib bayar denda karena pakai tamattu. Al awal yang pertama, an la yakuna min ahlil haram, yaitu orang tersebut yang melaksanakan tamattu ini adalah apa? Bukan orang asli tanah haram, gitu ya. Bukan orang yang asli memang apa? Tinggal di kota Mekah, gitu ya. Khususnya di tanah haram. Siapa yang dimaksud di sini ahlul haram? Disebutkan oleh para ulama, yaitu wa ahlu, disebut ahlul haram ini siapa? Man istautanu mahallan duna marhalataini min Makkah, yaitu setidaknya radius ya tempat tinggalnya dari Makkah itu tidak melebihi daripada 2 marhalah atau perjalanan kurang lebih 82 km. Nah, kalau dia tempat tinggalnya masih radius demikian, maka dia tidak dikenakan dam. Dan ritual umroh dan hajinya tersebut keduanya dinyatakan tamattu. Tetap tamattu sekalipun tidak lagi diwajibkan kena dam, gitu ya. Lalu dia emang orang asli sana, kan tadi kena dam gara-gara apa? Dia ihramnya di mana? Di Makkah. Lah ini emang orang Makkah, ihramnya dari mana? Ya dari tempat tinggalnya. Dari tempat tinggalnya. Baru kalau dari luar Makkah kan ada pos-pos niatnya tadi itu. Ini enggak, dia emang orang asli mana? Asli Makkah, ya sudah. Gitu ya. Nah,
Tapi kalau misalnya jadi apa? Keistimewaan ini hanya dimiliki bagi orang yang memang istautona. Istautona ini apa? Istautona itu orang yang menetap di Mekah untuk tinggal. Berbeda misalnya kayak gini. Ada orang dia pergi ke Mekah, bukan untuk umroh misalnya, unik ini orang. Untuk apa? Belanja misalnya. Pengen apa? Beli ayam, albeng misalnya, di Mekah misalnya. Tapi pas sampai Mekah, nanggungnya menisan umroh ya. Misalnya ini. Kemudian setelah itu musim haji, ya dia mau haji. Nah ini gimana? Apakah wajib kembali lagi supaya nggak kena dam? Ya wajib kembali lagi. Apakah dia termasuk hadiri Masjidil Haram? Termasuk di apa? Termasuk dinyatakan ahlul haram? Jawabannya tidak, karena dia ke Mekah kala itu bukan untuk tempat tinggal, tapi apa? Untuk sementara aja. Meskipun niat awalnya dia bukan untuk umroh, gitu ya. Asani yang kedua, ya dia nanti dinyatakan wajib membayar dam jika apa? Awal an yakun haram wala bainahu bainal haram duna masafatil qasri, atau tadi apa? Tidak sampai antara dirinya dan tanah haram itu kurang daripada masafatul qasr ya, tadi yang kita bahas itu ya. Yaitu radius apa? 82 kilometer daripada tanah haram. Jadi kalau ada orang tempat tinggalnya 100 kilo kalau ke tanah haram, ya berarti bukan termasuk apa? Ahlul haram gitu ya. Jadi dinamakan ahlul haram yaitu orang yang tinggalnya memang di area batasan tanah haram dan masih ada radius berapa? 82 km sekitarnya tadi. Yang kedua, an yuhrima bil umrah fi asyuril hajj, yaitu ya umrohnya dia yang dia laksanakan sebelum haji itu dilaksanakan di bulan haji, yaitu apa? Zulqa'dah, ya Zulhijjah, paham ya? Ya di bulan-bulan haji. Sehingga misalnya ada orang dia niat umroh tapi sebelum masuknya apa? Bulan haji. Kemudian bulan Zulhijjahnya dia melaksanakan haji, maka ini namanya bukan tamattu. Karena dinamakan tamattu ini kenapa? Jika umrohnya sudah di bulan haji, kemudian di bulan tersebut atau di tahun tersebut dia melaksanakan ibadah haji, gitu ya. Ya. Kalau kita misalnya dari luar kota, kemudian kita datang kita kalau mau nggak boleh ekor di situ, harus digali ya, pasal pos-pos ekor tadi. Nah itu untuk misal dia ingin melakukan ekor dengan menetap di situ, itu batas berapa lama kalau dia tinggal di situ? Ya, dinamakan mustautin itu ketika orang yang tinggal menetap di tempat tersebut dan tidak pindah-pindah sudah. Dan kembali. Jadi emang dia menetap ada di situ. Kalau apa? Dia di sana sementara, namanya mukim nanti. Jadi ada mukim, ada mustautin. Kalau mustautin itu memang dia niat untuk menetap di situ dan tidak berpindah-pindah dengan berpindahnya musim. Kayak misal di zaman dulu itu orang terkadang tempat tinggalnya di perkemahan-perkemahan, mereka pindah-pindah. Kalau musim panas nanti di sini, musim dingin nanti di sini. Nah, setiap tempat yang mereka hampiri, mereka tidak dinamakan mustautin. Kenapa? Karena di perbedaan musim mereka akan pindah. Nah, mustautin itu apa? Sekalipun musim berpindah, ya dia tidak pindah. Itu namanya mustautin. Mustautin. Asalis yang ketiga, an yakuna fi sanatin wahidah. Dinyatakan tamattu itu apa? Jika pelaksanaan umroh dan haji tersebut dilaksanakan di tahun yang sama. Sehingga kalau dia umroh di tahun 2026 misalnya, kemudian haji di tahun 2027, ya namanya bukan
bukan tamattu, gitu ya. Hijriah sebetulnya, Hijriah, cuman memudahkan saya, ya. Sebetulnya Hijriah. Soalnya hitungannya per Zulhijjah gitu, per Zulhijjah. Jadi apa namanya? Sebelum datangnya bulan Dzulhijjah di tahun depannya. Nah ini yang keempat, catatan yang keempat sehingga dia dinyatakan wajib bayar denda, yaitu apa? An la yarji'a ilal miqat, yaitu ketika dia tidak kembali ke miqat untuk ihram pelaksanaan hajinya. Nah kalau dia ihram tadi kan ihramnya bagus, dia ihramnya dari miqat kan, apa, umrohnya dari miqat, ihramnya kan umroh dulu ya. Kemudian waktu tanggal 8 dia mau ihram ibadah haji, dia ke miqat lagi, maka gugur, tidak diwajibkan denda atas dirinya, seperti itu. Gitu ya. Jadi keempat syarat ini adalah terkait apakah dia terkena pembayaran denda atau tidak. Bukan membahas apakah dia dinamakan tamattu atau tidak. Jadi sekalipun dia tidak terkena dam, tetap niatnya itu dinamakan niat tamattu, yaitu umroh dulu baru haji di tahun yang sama, kemudian di bulan haji, ya, maka dinamakan tamattu. Meskipun dia ahlul haram, ya, dia dinamakan tamattu, meskipun tidak diwajibkan membayar denda. Nah ini yang ketiga. Jadi kalau ifrad apa? Haji kemudian apa? Kemudian umroh. Kalau tamattu yaitu apa? Umroh dulu, umroh selesai, ya umroh selesai, kemudian dia niat haji dari tanggal 8-nya itu, ya tarwiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, yang ketiga adalah niat, tata cara variasi niat yang ketiga adalah summa al-qiron, yaitu apa? Yaitu qiron. Qiron itu artinya apa? Membarengkan. Karena dengan tata cara niat yang ketiga ini, sebagaimana memang diperbolehkan, yaitu seseorang melaksanakan ritual ibadah haji dan umroh sekaligus dengan satu niat, sehingga apa, tawafnya satu tawaf untuk haji dan umrohnya, sa'inya satu sa'i untuk haji dan umrohnya, gitu ya. Ritual-ritualnya satu namun dengan dua niat. Nah ini memang kurang afdol, tapi ini bisa dilakukan bagi mereka yang memiliki waktu terbatas dalam ibadah haji tadi itu. Misalnya dia ini pemerintah misalnya ya, yang super sibuk misalnya, jadi waktunya cuma sebentar misalnya, ya. Sebagai pemerintah langsung mulai kayaknya misalnya super sibuk gitu ya, nggak bisa, ini waktunya singkat sekali, maka ambil kiron boleh, nggak ada masalah. Bahkan ada kalanya kiron ini kata ulama nanti lebih afdol daripada ifrad yang pertama. Padahal ifrad kan paling afdol ya, haji kemudian umroh. Ada kalanya kiron ini lebih afdol. Kapan? Kalau dia tidak melaksanakan umroh di tahun yang sama ketika dia melaksanakan ibadah haji. Jadi kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syadallah.
Mas John itu main absen. Kemana? Datang? Datang. Tapi nge-share di status dia. Hmm? Mas Bayu comeback. Comeback ya. Kayak Arsenal nih comeback. Juara ya. La ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, monggo. Sehat ya? La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qaimati sayyidina Muhammad wa salatul fatihah syarafa darajat darajat rafi'a bil maqam al mahmud li tibata. Rabbi fil waladi ya Rabb. Oke, hati-hati ya. Teman-teman gimana? Paham ya yang di langitan? Paham ya? Hati-hati ya. Nah, macam niat yang berikutnya adalah apa tadi? Al-qiran, yaitu membarengkan antara umroh dengan haji. Ya, umroh dengan haji. Yaitu kalau qiran ini ada dua cara sebetulnya. Membarengkan ini bisa membarengkan keduanya sekaligus. Berarti nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Jadi memang sejak awal apa? Dia niat haji dan umroh secara bersamaan. Ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan, tapi nanti dia wajib membayar dam. Dia wajib membayar denda kecuali ada dua catatan sehingga dia bisa lolos daripada pembayaran denda tadi itu. Karena ada kurangnya gitu ya. Atau yang kedua juga disebut itu pelaksanaan qiron, yaitu ketika apa?
Ini disebutkan di kitab ya, sumal qiran bi an yuhrima bihima, yaitu sejak awal memang dia niat haji dan umrah secara bersamaan, ya. Atau bisa juga disebut dengan qiran itu kalau bagaimana? Au bil umrati. Pertama dia niat umrah toh. Niat umrah aja. Ya. Summa yuhrimu bil hajj. Nah, setelah dia niat umrah, mungkin entah dia keliru atau kecelip dalam tanggal, ternyata sudah waktunya apa? Pelaksanaan haji. Padahal dia apa? Baru saja ihram umrah. Maka dia langsung menambahkan niat haji di dalam niat umrohnya dia. Paham gak? Jadi kalau yang pertama itu qiran itu ada dua ya. Jadi dari awal memang niat keduanya, atau yang kedua enggak, niat umroh satu aja deh. Tapi dengan catatan dalam ibadah umrohnya dia belum melaksanakan rukun daripada umroh itu sendiri. Misalnya tawaf. Dia sebelum tawaf, misalnya dia sudah niat ihram umroh, kemudian sebelum melakukan ritual, dia masukkanlah niat haji di dalam ihram umrohnya ini. Maka sekarang di dalam satu ihram ada dua niat, yaitu apa? Umroh yang pertama, kemudian disambungkan apa? Haji. Kan gitu. Nah, ini namanya qiran ini. Jadi nanti tawafnya satu ya untuk dua niat, sa'inya satu untuk dua niat, wukuf di Arafah ya untuk hajinya. Ala kulli hal, ya, yang ketika itu ritual sama antara haji dengan umroh, maka cukup dilakukan satu kali, namun cukup untuk dua ritual haji dan umroh. Memang mana yang lebih afdol ya? Afdolnya ya sendiri-sendiri. Karena dalam sebuah kaidah fikih disebutkan kullama kana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Jadi ibadah itu semakin banyak yang kita lakukan, semakin banyak aktivitasnya, itu pahalanya semakin besar. Misalnya sholat sunnah witir, mana yang afdol? Dua kemudian satu apa langsung tiga? Terlepas bahwa ada pendapat yang menyatakan tidak boleh tiga ya, karena menyerupai sholat maghrib, dan Nabi pernah menyatakan dalam sebuah riwayat, jangan jadikan sholat witirmu seperti sholat maghrib. Dalam artian apa? 3 rakaat sekaligus. Tapi pendapat menyatakan boleh 3 rakaat. Jadi ada dua pilihan, 2, 1 atau 3. Mana yang afdol? 2 baru 1. Kenapa? Karena salamnya lebih banyak, takbirnya lebih banyak ketika dipisah itu tadi. Itu masuk dalam kaidah tadi itu. Nah, ini juga demikian. Haji dipisah dengan umroh, dengan antara haji dipisah dengan umroh atau keduanya bersamaan, mana yang afdol? Ya satu-satu. Tapi mungkin seseorang dia keadaan tertentu sepertinya dia lebih bagus kalau dibarengkan, ya nggak ada masalah. Karena itu disyariatkan dan itu diperbolehkan, gitu ya. Saya sebut tadi di awal ada 4 niat itu ya. Yang terakhir yaitu al-itlaq, ketika diitlaqkan. Diitlaqkan itu bagaimana diitlaqkan? Ya, diitlaqkan itu pokoknya niat ihram. Ini ihramnya ihram apa? Haji, umrah, ifrad, tamattu, qiran, wallahu alam. Gitu ya. Itu boleh juga. Tapi nanti ketika hendak melaksanakan ritualnya, barulah dia mentakyin. Oh ifrad, oh tamattu, gitu ya. Atau qiran, nah, seperti itu. Nah, tadi dikatakan apa? Qiran itu apa? Ketika membarengkan dari awal atau umrah dulu, sebelum melaksanakan ritual umrah dimasukkan niat haji. Sehingga ketika orang sudah niat ihram umrah, kemudian dia mulai tawaf sekalipun hanya 1 langkah, maka dia tidak bisa memasukkan haji ke dalam niat umrohnya ini. Kenapa? Karena dengan tawaf itu, maka orang yang umroh telah melakukan ritual untuk tahallulnya dia. Kasep sudah tidak bisa. Kenapa? Kamu sekarang sudah melaksanakan tawaf di dalam umrohnya kamu. Hajinya kamu tidak bisa disisipkan di umroh. Kenapa? Kamu sudah tawaf. Berbeda ketika dia belum tawaf di dalam ibadah umrohnya, bisa niat hajinya masuk sehingga jadinya apa? Niat qiran tadi itu ya, membarengkan itu. Nah, tadi dinyatakan juga wajib ya membayar dam. Pembahasan dam insya Allah Rabu depan insya Allah libur ya, soalnya hari Lebaran ya. Insya Allah Rabunya lagi kita akan membahas apa? Tentang dam itu. Nanti ada bermacam-macam. Nah, dikatakan orang yang qiran tadi itu juga kena dam sebagaimana tamattu. Namun memiliki perbedaan. Kalau tamattu tadi
kenakan dam jika terkumpul empat syarat ya, bukan ahlil haram ya. Kemudian dia tidak balik tadi itu gitu ya. Kemudian apalagi tadi? Kemudian umrohnya tadi itu di bulan haji, kemudian di tahun yang sama sebagaimana hajinya. Tapi kalau kiron ini 2 syarat saja. Dia kena dam dengan 2 syarat, yaitu apa? Al awal an la yakuna min ahlil haram. Yang pertama, orang yang melaksanakan niat kiron ini wajib kena denda ketika dia bukan penduduk tanah haram atau sekitarnya dengan radius berapa? Kurang lebih 82 km. Berarti kalau orang tanah haram, memang ahlul haram, melaksanakan kiron, tidak wajib kena dam. Niatnya tetap dinamakan kiron, tapi cuman ditiadakan damnya, dendanya. Karena tidak adanya, ya karena apa ya, mikotnya dia ya dari rumahnya itu. Dua iroti ahli dikatakan dalam kitab itu. Niatnya dia dari mana ya? Dari rumahnya, loh rumahnya sudah apa? Kan gitu ya, tempat mikotnya ahlul Makkah ya di rumah mereka, di tanah mereka. Kemudian yang kedua, asani an la yauda ilal miqat ba'da dukhulil Makkah. Orang ketika niat haji umrohnya dengan khiron ya, atau pelakunya dinamakan al-qarin, itu bisa lolos daripada pembayaran denda jika apa? Jika ya dia kembali lagi ke mikot ketika masukkan niat apa? Niat hajinya tadi itu. Ketika masukkan niat hajinya apa? Dia ke mikot lagi, gitu ya. Nabi SAW ketika istri-istri beliau niatnya itu qiron tadi itu ya, menggabungkan haji dengan umrah, maka Nabi SAW menyembelihkan sapi-sapi untuk istri-istrinya, gitu ya. Nah nanti karena diantara yang diwajibkan itu tadi sapi menyembelih. Wallahu alam bissawab. Mungkin ada yang mau dibahas di sini? Pembahasan berikutnya insya Allah kita bahas seputar denda. Denda nanti ada bermacam-macam. Nggih, monggo Pak. Aduh. Iya. Harta warisan. Nggih. Maksudnya gimana? Oh, tabungan haji. Nggih. Oh, nggih. Masalahnya gini, ketika seorang niku meninggal dunia, maka harta warisan tuh sudah bukan miliknya dia lagi, miliknya ahli waris. Kecuali kalau orang tersebut berwasiat, baru. Karena selesai ketika orang itu jantungnya berhenti berdetak, semua barangnya sudah milik masing-masing. Nah, nanti mungkin kalau anaknya atau keluarganya bermurah hati mungkin membadalkan haji orang tuanya itu, ya itu pilihan mereka. Tapi harta ini sudah hak miliknya ahli waris, okay, seperti itu. Oke, walaupun sudah haji. Justru apalagi sudah haji, saya sudah nggak wajib kan, okay? Nah kecuali betul itu, kecuali kalau beliaunya ketika hidup niku sempat wajib haji. Dalam artian apa? Finansial ada, fisik kuat, tapi ditunda-tunda. Karena memang mazhab Syafi'i kan nggak wajib di tahun itu juga ya. Tapi konsekuensinya apa? Ketika dia kemudian naudzubillah bangkrut atau fisik melemah, tetap kewajiban itu ada di tanggungannya dia. Bahkan kalau meninggal pun, meninggalkan warisan itu harus menyelesaikan tanggungannya itu dulu sebelum warisannya dibagi. Iya, sebelum warisannya dibagi. Kayak gitu, iya. Tapi kalau sudah pernah haji ya udah selesai. Ya bukan menghajikan bapaknya mungkin, anaknya masing-masing berangkat umroh mungkin. Pakai warisan tadi. Ya, didoakan aja di sana ya. Ada lagi mungkin? Ya.
setelah tahalul dari umroh itu masih ikhram tuh sampai selesai haji atau sampai Betul. mana? Sampai jumroh atau jumroh? Iya, sampai akhir melempar jumroh. Ya tergantung kan, dia mau apa? Nafar awal atau sani kan gitu. Sampai tanggal 12 atau 13. Ya itu tadi tetap dia karena umrohnya ini gabung haji, maka dia belum selesai kecuali dengan selesainya haji. Iya, loh, dia yang memilih kan? Dia yang memilih. Tapi enak dia sa'inya satu, tawafnya satu, buat dua. Faedah. Ya antara faedah sama enggak ya. Ya gimana, Mas? Mungkin di luar tema ya. Enggak apa-apa. Kalau ada yang di luar tema enggak apa sebetulnya. Mungkin lebih ke yang terkadang kita dengar kayak orang itu punya utang puasa. Seperti itu kan. Apakah yang konsep seperti ini tadi menyatukan niat itu apakah bisa? Dalam arti dia ingin menyaur puasa Ramadannya di hari Senin. Oh iya. Kan berniat puasa juga untuk melakukan puasa sunnah hari Senin, ataupun puasa Daud. Nah itu masalahnya, kalau itu ibadah yang wajib tidak bisa digabung dengan ibadah yang lain. Tapi kalau sunnah sama sunnah masih bisa. Misalnya hari Arafah waktu pas hari Kamis misalnya, atau pas hari Senin gitu ya. Ya dapat fadilahnya itu. Gimana Pak? Selasa. Insya Allah ya, Selasa. Rabu Lebaran. Sama seperti perbedaan pendapat ulama masalah apakah bisa digabung antara udhiyah dan akikoh, gitu ya? Antara berkurban dengan akikoh. Ini berbeda pendapat antara Imam Ibn Hajar dan Romli. Ya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi nanti insya Allah setelah itu ada pembahasan seputar itu. Iya. Iya. Double wedam. Tapi kayaknya hampir tidak ada sih. Soalnya ribet dan lain sebagainya. Cuman ya dia mau ya lolos, tidak berdam. Kalau emang mau ya. Terus kalau haji ifrad itu berarti harus ke sana aku berhijrah. Gimana? Kalau haji ifrad, yang haji dulu baru mau, iya. Berarti harus berangkatnya di berhijrah tuh mendekati tanggal 8. Oh, supaya dinyatakan tahun yang sama. Enggak, intinya harus tahun yang sama gitu ya. Oh, berarti meskipun kita belum berhijrah boleh haji ifrad. Iya, yang penting tahun yang sama. Ya, kalau haji ifrad kan dia ekrom untuk haji dulu. Iya, Jadi dia kalau datang haji kan dulu ya. Mau dia datang sampai. Oh, supaya dapat ifrad ini. Iya. Maksudnya apa? Supaya menggugurkan umrohnya apa? Supaya disebut ifrad? Oh iya no. Ya haji dulu. Nah itu biasanya. Dia datang tanggal 1 sekarang berangkat. Jadi dia ikut menunggu saya berangkat tinggal berapa? Oh kalau dia mau ngambil ifrad? Iya. Bukan tidak boleh ya, boleh aja, tapi jadinya tamattu gitu ya. Tidak ada yang mengatakan tidak boleh, iya. Masa ibadah tidak boleh. Iya. Intinya gini, ini pilihan gitu. Orang mau ngambil ifrad, orang mau ngambil tamattu. Misalnya dia mau ngambil ifrad, jadi tidak umroh dulu. Misalnya dia kloter akhir misalnya, mendekati gini, ya mungkin dia sekarang apa dulu misalnya persiapan segala macam misalnya, terus haji setelah itu baru umroh, ya jatuhnya ifrad gitu. Mengenai waktu sholat, misal kita sholat itu kan udah terbit-terbitnya protokol 05 jam 4. Yeah. Nah, terus kita itu sholat subuh dengan niat adaan di 05 dan rakaat pertama itu kita masih waktu subuh, dan rakaat kedua udah masuk ke terbit. Harus mengulang. Enggak, tidak ada mengulang sama sekali. Cuman gini,
kapan dikatakan ada, kapan ya sholat itu dikatakan adaan kalau minimal satu rakaat daripada yang kita laksanakan masih terhitung di dalam waktu. Sekalipun di rakaat kedua dia sudah keluar ya, itu jatuhnya ada. Itu jika kita membahas masalah ada atau qadha. Tapi dosanya lagi-lagi terperinci. Dia terlambatnya karena udzur atau tidak. Kalau tanpa udzur ya dosa. Loh kan saya ada, yo ada tapi dosa gitu ya. Ada tapi dosa karena bahkan misalnya masuk waktu pas salam, semuanya di dalam waktu. Pas salam misalnya atau sekian detik sebelum itu keluar waktu, dosa dia haram. Wajib tapi haram. Iya. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Seperti amal di akhir Jumat bulan suci Ramadan itu ada amalan sholat qadha. Nah, sholat qadha 5 waktu. Tapi itu jangan disalahpahami. Ada yang salah paham ya. Jadi kalau kita sholat qadha 5 waktu di akhir Jumat, qadha setahun, ya udah ada yang sholat. Ya udah ada yang sholat, terus nunggu. Bukan, itu ini loh, sampai Al-Imam Ibn Hajar beliau mengatakan haram sholat itu. Beliau mengatakan haram. Termasuk dulu almarhum Habib Muhammad bin Alwi Bakil. Habib Muhammad kurang setuju. Kenapa? Kala itu ada sebagian orang yang mensalahpahami gitu loh. Oh ini sholat lu ya baru setahun di qadha. Bukan demikian. Ini amalan Syekh Abu Bakar bin Salim. Seperti gini loh, bulan suci Ramadan ini kan ibadah yang luar biasa ya, peleburan dosa ya. Nah, sehingga dari segala aspek ibadah sebelum hari raya, kita pastikan semuanya bagus. Pembahasan yang cukup panjang dalam fikih, ketika orang ragu, apakah saya ada sholat yang harus saya qadha atau tidak, itu dibahas sama ulama. Ada yang mengatakan diqadha'i. Jika dia ragu ya, kalau dia yakin kan wajib diqadha'i. Kalau ragu, itu diqadha'i sunnah. Begitu juga sunnah ya diperbolehkan mengqadha'i sholat yang kita nggak laksanakan sebelum kita balik, itu boleh. Jadi ala kulli hal sholat itu nggak ada larangan gitu loh, selama dipahami dengan betul. Maksudnya itu berjamaah itu nggak ada masalah. Iya. Nah, tentang saya belum pernah tahu sujud sahwi itu baik sebelum ataupun sudah salam itu pengertian itu. Oh iya. Memang sujud sahwi di dalam mazhab Syafi'i itu sebetulnya ada hadis Nabi SAW. Beliau sujud sahwi setelah salam itu ada. Tapi di dalam mazhab Syafi'i lebih dikuatkan sebelum salam. Tata caranya bagaimana? Adapun penyebabnya kan di bab sujud sahwi ya. Adapun tata caranya ketika di rakaat keempat itu duduknya saja kita bukan duduk tasyahud akhir. Ketika tasyahud akhir itu dan kita hendak sujud sahwi setelah tasyahud akhir, duduknya pun kita duduk seperti tasyahud awal. Kemudian sujud ya membaca subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana maha suci Allah, man la yanamu, Tuhan yang tidak pernah tidur, wa la yashu, dan tidak pernah lalai. Adapun kita ini lalai. Maksudnya gitu. Sujud, duduk, sujud lagi. Nah, ketika duduk terakhir, duduk tawarruk, duduk tasyahud akhir, kemudian salam. Jadi sujud 2 kali, disela-selai oleh duduk lagi. Ya. Jadi tasyahud akhir ya. Tasyahud akhir, sujud sahwi. Sujud sahwi 2 kali. Duduk, sujud sahwi yang kedua, duduk langsung salam. Atahiyat. Enggak, terakhir enggak usah tahiyat lagi. Tahiyatnya kan sudah. Ya, jadi tahiyat akhir selesai bacaannya sujud, duduk, salam. Harus dulu. Apa? Harus dulu. 2 kali susah. Sajdatan. Tapi waktu sujud, kan tadi tahiyat terus sujud, berdiri lah ini baca apa ini? Sama, bacanya seperti sholat tadi. Wallahu a'lam. Cuman itu nggak ada bacaannya sih. Nggak ada bacaannya. Cuman pemisah aja. Pemisah antara 2 sujud. Terus sujud lagi baru
sujud lagi, terus salam. Sebetulnya kalau sujudnya mau baca bacaan sujud biasa ya enggak apa-apa juga sih. Subhana rabbiyal a'la enggak ada masalah. Pembahasan berikutnya ya yaitu tentang apa? Ini singkat sih insyaallah. Yaitu tentang kecemburuan di dalam Islam itu seperti apa sih supaya kita nggak teledor tapi kita juga nggak posesif gitu ya. Kita nggak posesif. Islam nggak mengajarkan ketat. Apa batasan ketat tuh? Kecemburuan dalam Islam itu seperti apa? Perspektif Islam itu yang kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Allamah Sayyid Al-Muhammad bin Ali Al-Maliki beliau memulai pembahasannya dengan mengatakan al-ghiratu alal ahli wal maharim minan nisa khuluqun mahmud wa amrun matlub syar'an wa aklan. Memiliki kecemburuan, protek perlindungan kepada keluarga, istri, mahram kita, itu adalah yang perempuan itu adalah khuluqun mahmud. Itu adalah bagian daripada akhlak yang terpuji. Wa amrun matlub, dan perkara yang memang dianjurkan secara syariat dan secara nalar logika. Jangankan secara syariat ya, secara nalar logika, sekalipun dia bukan Islam, itu sudah seharusnya melindungi apa? Perempuannya, kan gitu. Akan tetapi kata beliau, ba'dun nas mimman yunsabu ila thaqafah wa taqaddum, sebagian di antara orang-orang yang menisbatkan dirinya dengan kemajuan, dengan kemodernan, ya, keliru di dalam memahami akhlak yang begitu luhur ini, sehingga mereka menilai adanya kecemburuan seorang lelaki terhadap wanitanya, entah istrinya atau keluarganya, itu termasuk adalah kemunduran, kebodohan, dan fanatik buta aja terhadap hal-hal yang nggak seharusnya dicemburukan, gitu ya. Sebenarnya ini kata beliau adalah cara pemikiran yang keliru, bisikan setan yang menimbulkan akhlak yang menjadi rusak, dan inilah yang kemudian banyak diadopsi daripada pemikiran-pemikiran Barat yang bahkan kata beliau tidak mengenal kecemburuan dengan apa yang dikenal kecemburuan di dalam agama Islam. Tidak ada. Jangankan ya boncengan laki perempuan yang bukan mahram, naudzubillah min dzalik, tinggal bersama tanpa ada status pernikahan itu hal yang biasa. Bahkan sudah punya anak, anaknya 3 belum nikah. Kayak saya ingat kipernya Juventus, Buffon itu ya. Nggih, betul ya. Punya anak berapa itu? 3 atau 4 itu belum nikah. Baru Ronaldo gitu ya. Belum ya. Buffon itu punya anak 3 atau 4 baru. Sudah nikah tapi ya? Belum kayak ya. Pak khilaf gini. Ala kuliah. Buffon itu yang saya ingat waktu itu sampai saya ingat gara-gara apa? Tercengang gitu loh. Dan itu hal yang sangat biasa sekali bagi mereka. Sudah punya anak 3-4 serumah, ya tinggal selayaknya suami istri. Itu belum ada hubungan. Barulah setelah itu nikah. Anak-anaknya pakai baju pengantin gitu. Anak-anaknya pakai baju pengantin. Jadi mereka menganggap apa yang kita sebut kumpul kebo di Indonesia ini itu bukan sesuatu yang tabu lagi. Lah, pemikiran semacam itu yang tidak memiliki kacamata filter sebagaimana kita dalam agama Islam, kok diadopsi sama Islam? Ini ya apa? Ini justru inilah ini kemunduran di dalam umat Islam. Duh, Allah Ta'ala memberikan ajaran yang benar. Nabi SAW mengajarkan sangat menjunjung tinggi akhlak yang tinggi, sangat memuliakan seorang perempuan, menghormati, mengagungkan seorang wanita. Kemudian dihancurkan dengan atas nama modern, dihancurkan dengan atas nama feminisme, gitu ya, dengan mencampur aduk batasan daripada keduanya, gitu ya, sehingga seorang wanita bisa di atas lelaki dalam artian tidak lagi dikontrol oleh suaminya dalam arti yang positif, gitu ya. Kecemburuan ini pun menjadi menipis dan hilang atas nama berkedok modern, berkedok berkemajuan, ya berkedok open minded gizi. Waduh, terus belok ini ya.
apa namanya? Berkedok apa tadi? Open minded. Iya, bahasa kita ini open minded. Wah, ini orang top ini. Kenapa? Open minded dia. Pikirannya terbuka ini. Ini top. Loh, ya apa sih? Apa bedanya terus sama mohon maaf monyet, sapi? Ini mereka ada bedanya. Maka di istilah kita apa? Kumpul kebo. Itu bagi mereka tidak ada. Kata siapa? Syed Muhammad bin Alwi al-Maliki. Nah kalau kita umat Islam yang wahyu daripada Allah begitu suci, dikasih petunjuk mengadopsi pemikiran yang jauh daripada cahaya Al-Quran dan hadis. Loh ya apa? Justru inilah apa? Inilah kemunduran. Padahal innal ghira ala hurmatil ifah rukunul urubiyah. Ya. Padahal kecemburuan dalam menjaga kehormatan ini adalah tiang-tiang dalam agama Islam. Gitu ya. Li'annaha tabi'atul fitrah al-basyari as-safiyah an-naqiyah. Bahkan jangan pun kita membicarakan soal Islam, soal dalil, ya. Inilah tabiat fitrah manusia yang bersih, yang luhur. Gitu ya. Kalau orang itu nggak ada pemikiran yang terkontaminasi jelas seperti itu, harusnya demikian. Harusnya secara natural apa? Dia menjaga perempuan-perempuannya. Jadi memiliki kecemburuan adalah sesuatu yang agung di dalam Islam, yaitu menjaga perempuan daripada eksisnya mereka di luar dalam artian yang negatif dan bercampur aduk dengan lelaki-lelaki yang bukan mahram dan akan sesuatu yang menghinakan daripada mereka. Inilah bentuk daripada kecemburuan yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, gitu ya, yang memang ditanam oleh Islam di dalam kaum muslimin dan apa yang ditumbuhkan, dirawat oleh Islam untuk pemeluk agamanya, gitu ya. Seperti yang kita bahas di sebelumnya itu, ketika salah seorang sahabat Nabi SAW, yaitu siapa? Yaitu Sayyidina Sa'ad. Ketika ya Rasulullah, apakah ketika seorang suami mendapati istrinya dengan lelaki lain, kemudian menunggu ada saksi dulu? Kalau saya ya Nabi, kemarin itu ya, kalau saya ya Nabi, saya pisahkan kepala sama badan tadi itu. Adapun Allah Ta'ala nanti mau menghukum saya, ya saya terima hukumannya. Tapi tidak bisa saya, harus tak gorok gitu ya, harus saya penggal. Kata siapa? Sayyidina Sa'ad. Apakah Nabi, kamu keliru ya Sa'ad? Bukan. Kata Nabi apa? Sesungguhnya saat ini adalah seorang pencemburu. Bagus, gitu ya. Atajabuna min ghirati Sa'ad, kata Nabi dalam riwayat lain, tanya sahabat, apakah kalian heran, takjub dengan betapa menjaganya saat ini kepada perempuannya? La ana aghyaru minhu. Ketahuilah bahwa aku ini lebih pencemburu daripada Sa'ad. Wallahu aghyaru minni, dan Gusti Allah lebih cemburu terhadap hambanya dibanding saya. Cemburunya Gusti Allah bagaimana? Kata Nabi SAW, yaitu ketika para hamba-hambanya melaksanakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Dalam hadis Nabi mengatakan, ma min ahadin aghyaru min Allah min ajli dzalik hurimal fawahish. Tidak ada yang lebih pencemburu dibanding Allah. Maka dari itulah diharamkan hal-hal yang keji. Dalam hadis lain, Nabi SAW menyatakan, ya umat Muhammad, ma min ahadin aghyaru min Allah. Wahai umat Muhammad, tidak ada yang lebih pencemburu daripada Allah, yaitu ketika melihat ada hambanya atau hambanya laki atau perempuan berzina. Wahai umat Muhammad, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalian bakal sedikit tertawa dan bakal banyak menangis. Kata Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, innallaha yagharu wa ghairatullah an yatiyal mu'min ma haramallah. Allah Ta'ala itu maha pencemburu, dan cemburunya Allah niku ketika seorang mukmin melaksanakan apa yang diharamkan oleh Allah. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW menerangkan bagaimana jeleknya orang itu kalau tidak memiliki kecemburuan terhadap wanita di sekitarnya. Beliau sampai mengatakan bahwa
Salah satu, ada 3 macam manusia, qad harramallahu alaihim al-jannah. Ada 3 orang yang Allah Ta'ala haramkan masuk surga. Ini ngeri sekali. Dalam riwayat yang lain ya, bahwa 3 golongan ini tidak bisa mencium aroma surgawi. Cium aroma surga itu dikatakan jarak tempuh 500 tahun itu semerbah harumnya kecium. Ini orang 3 ini tidak bisa. Siapa mereka? Mudminul khamri. Yang pertama adalah pecandu minuman keras. Ya, pecandu minuman keras. Bukan sekali 2 kali. Istiqomah ya, rutin apa? Minum minuman keras. Ya. Wala akuli walidain, naudzubillah. Yang kedua adalah apa? Orang yang durhaka kepada orang. Durhaka ini hadirin, tidak nunggu kita bentak ya, tidak nunggu kita mukul, apalagi tidak nunggu kita tidak menunaikan hak. Cukup seorang anak itu dikatakan durhaka ketika orang tua ada rasa sungkan, ketika ada hal yang perlu disampaikan kepada anaknya. Ini anak durhaka berarti. Hati-hati. Saya ulangi ya, ketika orang tua sungkan mau ngomong sama anak akan sebuah perkara, ini tanda-tanda ciri-ciri ini anak durhaka. Jadi hati-hati. Hati-hati, ngeri sekali itu. Ketika kita punya orang tua mau ngomong ke kita sungkan, kita durhaka. Fix, kita durhaka. Kita durhaka. Sampai orang tua itu sungkan gitu ya. Mau ngomong itu masih difilter, masih dipilih-pilih. Takut anaknya marah, kita durhaka, Pak. Naudzubillah min. Ini kata Nabi diharamkan masuk neraka. Wadayus, nah ini yang ketiga. Siapa yang diharamkan neraka? Kata Nabi, adayus. Siapa adayus? Alladzi yuqirul khabath fi ahlih. Yaitu ketika seorang lelaki dia membiarkan kekejian yang ada pada wanita di sekitarnya. Entah itu istrinya, entah itu istrinya buka aurat, daripada diomeli misalnya gitu ya. Istrinya misalnya berbicara dengan yang bukan mahram, dengan hal-hal yang nggak perlu, tidak ditegur. Kenapa? Takut dibilang kolot. Ini kan cuma rekan kerja. Wah, bahaya gitu ya. Kemudian dia membiarkan hal tersebut. Itu dayus. Artinya dayus itu masuk kategori dayus. Takut menegur anaknya. Nauzubillah min dzalik. Ya, anaknya pacaran di luar sana nggak tahu gimana, dibiarin. Dayus. Nauzubillah min dzalik. Dan ini banyak sekali dayus ini ya, banyak sekali. Kita tidak pernah merasa diri kita baik, tapi kita prihatin gitu ya ketika banyak orang yang pada akhirnya hilang kecemburuan ini. Padahal kata beliau apa? Kecemburuan ini tanda-tanda gentleman. Tapi perlu diperhatikan, kata beliau bahwa bahkan kata beliau apa? Sebelumnya kata beliau bahkan membela wanita kita, membela harga diri para wanita kita, ini termasuk jihad. Ketika seorang melindungi wanitanya sampai dia terbunuh, maka dia terbunuh dalam keadaan syahid. Nabi SAW beliau bersabda, man qutila duna malih fahuwa syahid. Barang siapa yang dia membela hartanya yang mau dirampok, dia jaga harta itu sampai dia terbunuh, naudzubillah, fahuwa syahid. Maka ini orang wafat syahid. Wa man qutila duna ahli audamih auduna dinih fahuwa syahid. Kata Nabi SAW, barang siapa yang terbunuh, kenapa? Melindungi keluarganya, melindungi darahnya, nyawanya, atau melindungi agamanya, bahwa syahid, dia pun gugur tidak sia-sia, melainkan wafat tercatat dalam keadaan syahid. Nah, sampai segitu. Akan tetapi yang perlu diingat juga, kata beliau, sebagaimana orang yang tahawun, orang yang sembrono di dalam masalah ghiro ini adalah jelek, maka perlu diingat juga bahwa ada juga yang jelek. Apa itu? Yaitu ketika orang over posesif pada tingkatan dia selalu menyalah-nyalahkan perempuannya tanpa
adanya indikasi-indikasi kejelekan pada wanita tersebut. Gitu ya. Misal istrinya solihah, masya Allah, dia ngapa-ngapain, tidak ada yang membuatnya bimbang atau ragu akan kejelekan tadi itu. Tapi apa? Selalu dijelek-jelek. Kalau enggak, kamu itu ini dan itu. Misalnya, apa ya? Misalnya istrinya lewat jalan tertentu, jalan normal seperti biasa. Kemudian suaminya mengatakan, saya tahu kenapa kamu kok lewat jalan itu. Karena kamu pengen ketemu si fulan kan? Padahal tidak ada itu sama sekali, gitu ya. Nah, terus ini, pokoknya apa? Tidak ada raibah, tidak ada hal yang meragukan, tapi selalu dituduh dengan tuduhan-tuduhan. Ini bukan ghirah dalam Islam. Ini tidak boleh, ini jelek, ini seperti ini. Jadi tidak ada indikasi apapun, kemudian dicurigai. Ini tidak boleh juga, gitu ya. Kata Nabi Sulaiman, kata Nabi Dawud berpesan kepada putranya, itu Nabiullah Sulaiman alaihi wassalam. Apa kata Nabi Dawud kepada Nabi Sulaiman? Ini dari nasihat dari Nabi ke Nabi. Apa katanya? Ya bunayya, wahai putraku Sulaiman, la tuksiril ghira ala ahlik min ghairi ribah. Jangan kamu banyak bercemburu, over possessive kepada istrimu tanpa adanya keraguan, tanpa adanya tanda-tanda apa-apa. Fatarmi aihiya bisyar min ajlik, ya, atau faturma, ya, bisyar min ajlik. Kenapa? Kalau kamu terus tuduh tadi itu istrimu, terlebih orang di luar sana melihat, mendengar tuduhanmu tadi itu, nanti lama-kelamaan akan orang fahami betul dicap kejelekan itu kepada istrimu. Padahal tidak ada. Gitu ya. Alah, kamu kamu ini misalnya. Orang di luar sana menilai apa? Loh, kata Syed Muhammad Al-Maliki, ya, akhirnya orang di luar sana yang nggak tahu apa-apa tentang istrinya, kecuali kebaikan, akan mulai berpikir, lu, ini orang suaminya, orang terdekatnya yang serumah dengan dirinya menyatakan demikian. Nggak mungkin seorang suami menyatakan seperti itu, melainkan istrinya berarti kayak gitu ini. Padahal tidak ada kejelekan, tidak ada bahkan tanda-tandanya sedikit pun. Kata Nabi Allah Dawud apa tadi? Faturma bisyari min ajlik wa in kanat bari'ah. Karena nanti lama-lama tuduhan tersebut akan melekat kejelekannya pada istrimu. Wa in kanat bari'ah, sekalipun istrimu itu pada dasarnya bersih, tidak ada kesalahan apapun. Gitu ya. La ilaha illallah. Sehingga pada akhirnya Nabi SAW beliau memberikan ukuran, ya, dobit, memberikan ukuran. Kapan sih cemburu itu baik dan kapan cemburu itu tidak baik? Nabi SAW bersabda, minal ghirah ma yuhibbullah wa minha ma yubghidullah. Ya, yaitu diantara kecemburuan ada yang dicintai oleh Allah, ada yang nggak disukai. Famallati yuhibbullah azza wajal fal ghirah fir raibah. Kecemburuan yang dicintai oleh Allah yaitu ketika ada apa? Hal yang memang nyata, terbukti mencurigakan. Ini yang Allah Ta'ala cintai, kita menjaga. Wa amalati yubghiduhullah, tapi kecemburuan yang enggak Allah Ta'ala sukai, fal ghirah fi ghairi raibah, yaitu ketika pencemburuan itu keluar tanpa adanya apa? Tanda-tanda atau hal yang kejelekan sama sekali. Bahkan tajasus ini apa? Mencari-cari kesalahan. Padahal Nabi SAW bersabda, wala tajassasu, janganlah kalian mencari-cari daripada kesalahan. Ini tidak ada salah, wala apa. Ya, dicari-cari, kamu itu gini ya, kamu apa? Mungkin tidak ada apa? Tidak ada permasalahan rumah tangga kok kurang hot, mungkin pikirnya dicari-cari. Iya, ini tidak boleh. Pada akhirnya seorang wanita ya capek dituduh terus. Lama-kelamaan Pak, wis menisan. Kan gitu. Dituduh. Wis suaminya menganggap dia kayak gitu padahal enggak kayak gitu. Wis menisan, dilaksanakan apa yang suaminya tuduhkan aja, kan sudah mendapat tuduhannya. Nauzubillah min dzalik. Ya, wallahu alam. Mungkin ada yang bertanyakan seputar ini?
Atau nanti sekalian setelah sholat aja ya. Wallahu a'lam. Moga yang mau wudu